Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok support Kemal Abi Hanifida. Terus kemudian yang kedua yang terhormat kepada guru-guru saya, termasuk kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya di rumah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Nah, jadi ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman pernah diberikan oleh Raja Jin air, yaitu adalah sebuah air, yaitu namanya itu adalah air keabadian. Air keabadian. Nah, kemudian namanya itu adalah Maul Hayat, ya. Maul Hayat. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu bertanya kepada menterinya, yaitu Menteri Asad, yaitu bertanya, apakah aku harus meminum air ini? Kemudian Menteri Asad itu mengatakan, ya minumlah. Mengapa? Karena efek sampingnya itu, dampak baiknya itu bisa membuat awet muda, kekal abadi. Habis itu awet muda, kekal abadi, sehat selalu, pokoknya selalu selalu terlihat muda, pokoknya gitulah, yang positif. Nah, kemudian Raja Sulaiman ini bertanya kepada menteri dari menteri burung Hudhud, pokoknya menteri dari burung, dan bertanya, apakah aku harus meminum air ini? Kemudian burung itu berjawab, minumlah, karena itu akan membuat wajahmu menjadi awet muda. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu berkata lagi kepada siapa ya? Pokoknya bertanya 3 kali, dan ada yang berkata, minumlah. Terus karena itu akan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Kemudian Nabi Sulaiman itu bertanya lagi kepada Menteri Asad, dan Menteri Asad itu menjawab, minumlah, karena itu akan membuat kamu menjadi awet muda. Tetapi apabila kamu tetap ragu, maka sungguhnya aku mempunyai seorang teman yang lebih bijaksana daripada aku, yaitu seekor landak. Karena Nabi Sulaiman bertanya, di manakah landak itu? Dan Menteri Asad pun menjawab, sungguhnya landak itu berada di lubang landak. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengutus seekor kuda untuk menjemput landak itu. Nah, kemudian kuda itu kembali, dan Nabi Sulaiman itu bertanya, wahai kuda, mengapa kamu tidak membawa landak itu? Kemudian sang kuda itu menjawab, sungguhnya landak itu tidak mau keluar. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman itu memerintahkan anjing untuk menjemput sang landak itu, baik secara kasar maupun secara halus. Yang penting pokoknya datang. Dan hingga akhirnya anjing itu datang ke lubangnya landak dan berkata, wahai landak, sungguhnya aku diutus oleh Nabi Sulaiman untuk menjemputmu, baik secara halus maupun secara kasar. Mendengar perkataan itu, akhirnya sang landak pun takut dan ikut dengan anjing untuk ke Nabi Sulaiman. Nah, ketika mereka sudah sampai, sang landak pun ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai landak, mengapa ketika aku mengutus ekor kuda, kamu tidak mau datang? Kemudian landak itu menjawab, wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya kuda itu adalah seekor binatang yang suci. Jadi sungguhnya aku tidak akan takut bahwa dia akan menyebarkan keburukanku. Tapi sungguhnya aku takut apabila anjing ini menyebarkan keburukanku. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu bertanya kepada sang landak, wahai landak, apakah baiknya aku minum air ini atau tidak? Kemudian sang landak itu menjawab, wahai Nabi Sulaiman, sungguhnya air Ma'ul Hayya ini memiliki banyak manfaatnya, yaitu awet muda, tetap kekal abadi, sehat selalu, dan lain-lain. Tetapi air abadi ini memiliki kekurangan, yaitu kamu akan ditinggal oleh keluarga-keluargamu, istri-istrimu, tentaramu, sahabat-sahabatmu, dan juga yang lainnya. Karena apabila kamu hidup kekal abadi dan mereka akan meninggalkanmu lebih dahulu. Maka Nabi Sulaiman pun membuang air itu. Sungguhnya apabila demikian aku tidak akan meminumnya. Nah, jadi pesan dari cerita ini itu adalah bertanya dulu sebelum bertindak. Kemudian cerita yang kedua yaitu adalah
pada suatu hari Nabi Sulaiman itu memohon kepada Allah untuk memberi makan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu ingin memberi makan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menjawab, "Wahai Sulaiman, sungguhnya engkau tidak akan mampu." Tetapi Nabi Sulaiman itu tidak menyerah dan tetap berdoa kepada Allah agar dia memberi makan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Hingga akhirnya Allah mengizinkan. Nah, sampai akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini memberi undangan, yaitu memerintahkan binatang, manusia dan jin untuk menyebarkan undangan pada hari yang ditentukan dan waktu yang ditentukan. Nah, jadi kemudian Nabi Sulaiman ini memerintahkan untuk pelayan-pelayannya untuk membuat makanan dan minuman dan memerintahkan angin soba untuk tidak merusak makanannya itu. Nah, kemudian ketika sudah sekitar 40 hari, makanan itu jadi dikumpulkan di suatu lapangan yang dimana panjangnya itu apabila dilewatin itu dari ujung ke ujungnya itu mencapai 1 bulan, begitu pula lebarnya. Nah, dan makanan itu selebar dan panjang seperti itu. Nah, kemudian ketika datang hari yang telah ditentukan, Nabi Sulaiman alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Sulaiman, makhluk apakah yang akan makan duluan?" Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, "Makhluk laut." Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk laut untuk mendatangi undangan tersebut. Hingga akhirnya ada ikan salem datang. Bukan salmon. Pokoknya ikan yang gede datang, hanya dengan 1 kali suapan makanan itu tidak tersisa habis. Nah, hingga sang ikan itu pun berkata, Sang ikan itu pun berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, apakah tidak ada makanan yang lain? Sungguhnya aku belum kenyang." Nah, Nabi Sulaiman pun kaget gitu. Padahal makanannya itu banyak banget, tapi dimakan dengan 1 kali suapan, tetapi ikannya itu belum kenyang. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman itu sadar bahwa tidak ada yang dapat memberi makan seluruh makhluk yang ada di bumi kecuali Allah. Nah, terus 10 hewan yang pasti masuk surga. Yang pertama itu adalah siapa namanya? Buruknya Nabi, kelihatan kalau mulutnya. Buruknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua itu adalah anak sapinya Nabi Ismail ya. Nabi Ibrahim. Anak sapinya Nabi Ibrahim. Itu. Iya. Anak sapinya Nabi Ibrahim. Nabi Lut. Oh. Kemudian yang ketiga itu untanya Nabi Lut ya. Untanya Nabi Lut. Yang keempat itu burung hudhud. Yang kelima itu adalah semutnya Raja Sulaiman. Yang keenam itu adalah sapinya Bani Israel. Yang ketujuh itu Unta. Anjingnya Ashabul Kahfi. Yang kedelapan itu siapa? Keledainya Nabi Uzair ya. Yang kesembilan itu Unta. Udah. Unta Nabi Soleh bukan Nabi Lut. Yang kesembilan itu siapa? Nabi Lut itu apa? Nggak ada. Cari yang belum, yang sekiranya belum. Semut. Anak sapi bukan anak kambing. Kamu. Kambingnya ini, kambing gibasnya siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Kambing gibasnya Nabi Ismail. Dan yang terakhir itu adalah ikan Nuh. Ikan Hudnya Nabi Yunus. Nah, kemudian lanjut cabang yang ketiga yaitu tentang bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini pernah ingin memenjarakan setan. Nah, jadi dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Sulaiman ini memohon kepada Allah agar mempunyai kekuatan untuk mengikat jin, karena jin itu selalu menggoda manusia. Hingga akhirnya Allah SWT itu pun menjawab, "Sesungguhnya tidak ada manfaatnya bagimu." Tapi Nabi Sulaiman tetap ngeyel gitu, ingin memenjarakan jin. Akhirnya Allah SWT pun mengatakan, "Bismillah, silahkan dilakukan." Nah, hingga akhirnya Nabi Sulaiman itu mengikat jin, di penjara, kemudian dikunci kayak Tartarus gitu. Yang Tartarus, penjara Tartarus. Apa itu? Ya, pokoknya penjara yang paling ketat. Gimana? Di Boku no Hero. Nah, pokoknya diikat hingga ketika sudah mengingat suatu besoknya. Besoknya itu Nabi Sulaiman alaihissalam ini menjual
menjual tas dan menyuruh pelayannya itu untuk ke pasar untuk menjual tasnya. Sehingga ketika sampai di pasar balik lagi. Kemudian ditanya, "Wahai pelayan, kenapa tasku nggak habis?" Kemudian Nggak laku, tutup kok nggak habis. Dan sang pelayan itu menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, sungguhnya pasarnya tutup. Begitu pula besoknya." Kok anak lawangi. Oh iya, anak lawangnya ya. Kemudian besoknya sang menteri pun menjawab tetap tutup. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu bertanya kepada Allah SWT. Sang menterinya itu berkata, "Sungguhnya aku melihat para orang-orang itu kayak lagi di kuburan, kayak lagi nangis meratapi nasib gitu loh." Terus ada yang lagi beribadah di rumah-rumah, berdoa. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Allah SWT, "Wahai Allah, mengapa ini terjadi?" Kemudian Allah SWT menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya ini terjadi karena iblis itu tidak ada." Dan iblis itu tidak ada. Iblis itu tidak ada dan tidak ada yang menggoda manusia untuk berbuat untuk mencari uang di dunia, sehingga akhirnya manusia itu fokus kepada akhirat. Pirang menit Saya kurang dikit. 11 menit. Ya, kurang dikit. 8 menit. Nah, Oke, rong cabang lah ngono. Tidak ada manfaat. Sungguhnya aku sudah mengatakan bahwa hal yang demikian itu tidak ada manfaatnya. Oke, cabang terakhir. Nah, jadi cabang terakhir itu tentang kisah malaikat Israel. Nah, jadi pada suatu saat Nabi Sulaiman itu mengadakan pengajian. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu sedang berbicara dengan seorang pemuda. Kemudian malaikat Israel ini Pertama. Mampir, menyamar jadi manusia dan menatap tajam seorang pemuda. Tajam, langsung berdarah. Enggak lah. Pokoknya menatap tajam. Kemudian Allah Akbar. Menatap tajam. Kemudian sang pemuda itu takut. Akhirnya malaikat Israel itu pergi. Dan pemuda itu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, siapakah orang tadi?" Kemudian Nabi Sulaiman itu menjawab, "Wahai pemuda, sungguhnya itu adalah malaikat Israel." Kemudian sang pemuda itu berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, sungguhnya aku takut bahwa dia menatap tajam kepadaku, seakan dia ingin mencabut nyawaku. Oleh karena itu, aku meminta tolong kepadamu untuk memerintahkan angin soba untuk membawaku ke negeri Cina." Ya, akhirnya Nabi Sulaiman pun mengiyakan permintaannya. Akhirnya ke negeri Cina lah. Kemudian selang beberapa saat malaikat Israel pun datang. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai malaikat, mengapa kamu menatap heran pemuda tadi?" Kemudian malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk membunuh sang pemuda tadi di negeri Cina. Tetapi sang pemuda tadi ada di sampingmu, sehingga beberapa menit yang lalu aku telah mengambil nyawanya di negeri Cina." Nah, jadi pesan yang tersirat dalam kisah ini itu adalah bahwa tidak ada yang lolos dari kematian. Sungguhnya ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.